Oke, ya mudah-mudahan Anda seluruhnya bisa mengerti apa yang telah Anda pelajari sebelum ini, ya kan? Yang mana kita masih fokus di beban terpusat, baik beban terpusat yang tegak lurus terhadap balok maupun beban terpusat tidak tegak lurus terhadap balok. Sekarang kita masuk terhadap beban terbagi rata. Satuan daripada beban terbagi rata ini beda dengan beban terpusat. Beban terpusat adalah satu-satuannya hanya memakai satuan berat saja. Untuk yang beban terbagi rata, yang ini adalah satuan berat per satuan panjang. Nah, jadi nanti akan kita dapatkan dengan notasinya adalah Ki. Ki ini sama dengan titik-titik adalah ton per meter lari atau bisa jadi kilogram per meter lari atau selanjutnya. Oke. Coba kita lihat pemahaman daripada yang ton per meter lari. Setiap satuan berat ini mempunyai panjangnya adalah 1 meter. Maka sekarang kita pakai notasi, ya, satuan daripada beban terbagi ratanya adalah Ki, kemudian ada L. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba bikin reaksi perletakan. Pertama tentu adalah sigma momen di B sama dengan 0. Oke. Ini ada RVA. Ini ada RVB. Maka RVA jarak ke titik B adalah sepanjang L. Kemudian dikurangi Q dikali L. Q dikali L berarti adalah beban ini seluruhnya kita kalikan terhadap panjang beban terbagi rata nih. Q kali L. Dikali berapa lagi? Dikali setengah L. Nah, datangnya setengah L adalah yang ini, yang Q dikali L, ini adalah beban satu satuan, karena satuan Q tadi adalah ton per meter lari, maka kita kali terhadap meter lagi. Maka dikali setengah L. Ini bisa saja kita durasikan seperti ini. Ini kalau kita teruskan, ini adalah menjadi Q besar, ya, ini Q besar. Q besar itu adalah Q dikali L. Nah, di titik pusat ini di titik pusat beban terbagi rata terhadap titik B, ini panjangnya adalah setengah L. Maka kita dapatkan di sini, ya, ini adalah 0. Maka RVA sama dengan setengah Q L kuadrat dibagi L. Sama dengan berapa? Ini habis nih, ini tinggal 1 kan? Maka mendapat setengah Q L. Oke. Kita lanjutkan. Sigma momen di A sama dengan 0. Maka min RVB dikali L dikurang. Nah, ini ditambah Q dikali L tetap seperti di atas, yaitu setengah L sama dengan 0. Maka RVB sama dengan setengah Q L kuadrat dibagi L. Ini dapatnya adalah setengah Q dikali L. Nah, kedua-duanya kita coba dikontrol. Kita kontrol dengan apa? Sigma vertikal sama dengan 0. Oke. RVA dikurang berat keseluruhan daripada beban terbagi rata berapa? Adalah sebesar Q besar. Dikurang Q, kemudian ditambah RVB. Ini sama dengan 0. Tadi kita dapatkan berapa? Yang untuk RVA ini adalah setengah Q L. Dikurang apa? Ini adalah Q dikali L. Ditambah setengah Q L sama dengan 0. Ini tambahkan dengan ini berapa? Ini adalah Q L dikurang Q L sama dengan 0. Nah,
maka 0 sama dengan 0, berarti ini adalah konstruksi setimbang. Dengan catatan apa? Adalah oke. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan reaksi perletakan untuk beban terbagi rata, reaksi perletakannya tadi kita dapatkan adalah setengah QL. Sekarang kita coba hitung momen lintang dan normal. Ini harus biasa kita singkat dengan M, D, dan L. Oke. Nah, sekarang untuk momen, ini beda dengan beban terpusat. Maka mari kita lihat. Mari kita lihat bersama. Yang mana ini adalah kita cari momen. Nah, yang kita cari adalah, ini kita potong dulu ya. Kita potong dulu, akan keluar gaya dalam, ada momen MX, kemudian DX, dan NX. Ini yang mana X akan kita hitung adalah X besar dari 0 dan X kecil dari L. Oke, di sini ada apa tadi? RVA. Kemudian panjang ini adalah kita hitung sepanjang X. Ini tadi adalah Q. Oke, MX. Coba kita lihat nih. MX berarti kan sepanjang ini mau kita cari nih. Nah, dari sini kemari. Ini adalah titik A. MX sama dengan RVA dikali X. Panjangnya X ini kan. Kemudian ini kan ada Q nih. Dikurang Q dikali X. Ini adalah menjadi beban terpusat ya, Q dikali X. Kemudian dari titik pusat ini, jarak kemari berapa? Adalah sebanyak setengah X. Maka di sini kita kalikan Q kali X dikali berapa? Setengah X. Kita teruskan. RVA tadi kita dapatkan adalah setengah QL dikali X. Dikurang apa? Ini adalah setengah QX kuadrat. Oke ya. Nah, ini udah dapat sampai di sini. MX. Maka ini kita turunkan. Turunan pertamanya adalah dmx per dx. Tolong diingat pelajaran di SMA untuk diferensial. I sama dengan X pangkat N. Maka I aksen sama dengan N X N kurang 1. Ini adalah pelajaran turunan pertama dari I. Ini pelajaran di SMA. Ini hampir sama nih. dmx per dx ini sebetulnya adalah ini Y aksen. Yang ini sama dengan Y. Nah, ini mengingat yang di SMA saja. Maka kita dapatkan turunan pertamanya adalah di sini kita dapatkan setengah QL. Dikurang apa? Dikurang 2 dikali setengah Q. 2 dikurang X 2 dikurang 1. Ini kita dapatkan di sini setengah QL dikurang QX ini sama dengan 0. Maka apa? Yang mau kita cari apa? Panjang X kan? X sama dengan setengah QL dibagi Q. Ini habis, maka dapat adalah setengah L. Ini untuk mendapatkan harga X dulu nih. Maka kita masukkan. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti momen di A, kalau kita masukkan yang ini, adalah kita dapatkan apa? 0 dia. X sama dengan setengah L. Maka kita dapatkan, kita ganti nih. Yang X tadi kita ganti dengan setengah L. Nah, maka kita dapatkan apa? Momen maksimum. Nah, momen maksimum sama dengan setengah QL dikali berapa? Kali setengah L. Kemudian apa lagi? Dikurang
setengah Q dikali X. Nah, X ini kita ganti dengan setengah L kuadrat. Maka kita dapatkan di sini adalah 1/4 QL kuadrat dikurang berapa? 1/8 QL kuadrat. 1/8 di mana ini? Ini setengah dikali 1/4. Setengah kali 1/4 berapa? 1/8 kan? L-nya udah kuadrat, maka QL kuadrat. Maka hasil di sini berapa? Hasil daripada momen maksimum adalah 1/8 QL kuadrat. Untuk bentangan yang seperti ini, jika ini panjangnya L, kemudian notasi dari beban adalah Q, pasti akan kita dapatkan 1/8 QL kuadrat. Oke, setelah kita dapatkan GG dalam untuk momen, sekarang kita tentukan untuk gaya lintang. Nah, untuk yang D. Yang D sendiri kita cari adalah sederhana aja kan? Kita melihat yang ini. Coba Anda lihat konstruksi yang tadi. Nah, ini Anda bayangkan kembali. Ini tadi dapatnya berapa RVA? Adalah setengah QL. RVB berapa? RVB adalah setengah QL. Nah, satuan kita tadi apa? Q kan? Nah, Q ini kan oke ya. Atau nanti kita ganti notasinya, yang Q besar sama dengan Q dikali L. Oke. Kita mulai dari gaya lintang. DA kiri berapa? Nah, ini otomatis saja, ini adalah 0. DA kanan berapa? Sebesar berapa? Sebesar RVA, sama dengan setengah QL. Kemudian kita tentukan. Tadi adalah momen maksimum berada di tengah bentang nih. Ini adalah setengah L. Nah, kita coba buktikan. Pada saat momen maksimum, gaya lintang adalah 0. Coba kita buktikan. Di sini untuk kita anggap nih titik C ya. Maka di DC kiri, kita anggap yang ini adalah X sama dengan setengah L ya. DC kiri sama dengan DA kanan dikurang berapa? Dikurang adalah sebesar, tentu yang kita lihat adalah beban ini aja, yaitu Q dikali setengah L. Itu yang akan membebani terhadap titik ini. Maka kita dapatkan apa? Adalah setengah QL dikurang setengah QL sama dengan berapa? 0 dia. Ini pembuktian saja. Maka kita lanjutkan, DB kiri sama dengan DC kiri dikurang berapa lagi? Dikurang terhadap setengah QL sama dengan ini adalah 0 dikurang setengah QL sama dengan min setengah QL. Lanjut, DB kanan sama dengan DB kiri ditambah RVB sama dengan min setengah QL ditambah setengah QL sama dengan berapa? Adalah 0. Ini baru oke. Terus normal ada nggak di sini? Nggak ada, karena gaya normal nggak ada bekerja di sini. Ini hanya gaya vertikal. Maka kita terus saja. Coba kita lihat penggambaran daripada ini, ya. Untuk momen, tadi di sini berapa kita dapatin? Adalah 0. Kemudian di tengah bentang, nah, di tengah bentang kita ambil nih, ini tengah bentang. Kita dapatkan berapa? Ini adalah 1/8 QL. 1/8 QL kuadrat. Ini penggambarannya adalah dia berbentuk parabol. Ini berbentuk parabol, ya. Ini positif. Kemudian perlu kita
Hitung mengapa dia menjadi parabol. Karena ini membuktikan adalah yang Q tadi, Q kecil tadi, satuannya apa? Adalah ton per meter lari. Ini setiap berat setiap berat ini adalah untuk panjang yang 1 meter. Kita ini buktikan dulu. Contoh nih 6 meter nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tadi berapa? 6 meter. Ini kan dibelah-belah dia. Ini per 1 meter. Ada beban di sini. Ini per 1 meter ada beban ini. Ini ada beban. Ini penguraian dari beban terbagi rata tadi. Ada berapa beban P? Ada 6 beban P. Yaitu ini P1. P1 ini adalah Q tadi dikali terhadap 1 meter. Kemudian P2. Nah, kalau kita uraikan, kalau kita masukkan ini, maka dia menjadi parabol. Kemudian kita teruskan. Untuk gaya lintang. Yang gaya lintang, kita melihat adalah tadi untuk dB kanannya sebanyak setengah QL. Di sini kita dapatkan 0, maka dia akan seperti ini. Ini adalah setengah QL. Yang ini positif, yang ini negatif. Itu penggambaran untuk yang terbagi rata, beda dengan yang terpusat. Itu mungkin untuk secara notasi ada Q dan L, dan selanjutnya akan kita bikinkan satu contoh, yaitu yang bebannya betul-betul real seperti yang di lapangan. Setelah selesai beban terbagi rata dengan notasi Q sebagai beban terbagi rata dan panjang bentang adalah L, sekarang kita coba contoh secara konkret. Ya. Contoh secara konkret, tetap bikin konstruksi balok sederhana, ya, ada sendi dan roll. Ya. Kemudian kita bebani sepenuhnya aja dulu. Ini adalah beban Q, ya. Beban Q-nya sama dengan 2 ton per meter lari. Ini panjangnya adalah kita ambil saja 8 meter. Tumpuan A dan B. Oke. Coba kita perhatikan. Di sini ada beban terbagi rata yaitu 2 ton per meter lari. Pemahaman ini dulu. Ini maksudnya adalah setiap 1 meter panjang, dia mempunyai beban adalah 2 ton. Oke, ya, setiap 1 meter lari, bentangan ini beratnya adalah 2 ton. Pertama apa yang akan kita cari? Yaitu reaksi perletakan, yaitu RVA dan RVB. Sigma momen di B sama dengan 0, maka RVA, karena dia searah jarum jam, positif, dikali berapa? Dikali 8 dikurang berapa? Ini kan sama dengan L, yaitu Q dikali 8. Ini kan beban seluruhnya, berat seluruhnya adalah Q dikali 8. Kemudian untuk jarak dari beban terpusat, beban terbagi rata ini kemari berapa? Ini adalah 8 dibagi 2. Nah, ini yang kita sebut tadi adalah Q dikali 8 bebannya. Kita anggap nih Q besar ya. Dikali berapa tadi? Kali 4 sama dengan 0. Kita masukkan RVA dikali 8 dikurang 2 dikali 8 dikali 4 sama dengan 0. Maka RVA sama dengan adalah 64 dibagi 8 sama dengan berapa? Sama dengan 8 ton. Arahnya kemana? Ke atas. Oke, lanjutnya apa? Sigma momen di A sama dengan 0 R min RVB dikali berapa? Kali 8
ditambah Q dikali 8, ini adalah berat dia sendiri, terhadap dari beban terpusatnya ke titik A berapa? Adalah panjangnya 4. Ini sama dengan 0. Maka min RVB dikali 8 ditambah 2 dikali 8 dikali 4 sama dengan 0. Maka RVB sama dengan 64 dibagi 8 sama dengan 8 ton. Ini adalah arahnya ke atas. Kita terus. Kontrol. Kita cek dulu nih. Kontrol dengan sigma vertikal sama dengan 0. RVA ditambah RVB dikurang Q dikali 8 sama dengan 0. Oke, coba perhatikan. Kontrol sigma vertikal ini ada RVA, ada RVB, karena dia ke atas positif, dikurang dengan Q dikali 8. Maka di sini kita dapatkan 8 ditambah 8 dikurang 2 dikali 8 sama dengan 0. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0. Ini adalah OK. OK-nya maksudnya apa? Konstruksi kita adalah setimbang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita tentukan adalah gaya-gaya dalam. Gaya dalam yang ada yaitu momen, lintang, dan normal. Tolong diingat tadi, untuk menentukan momen maksimum, maka kita akan tinjau sejauh X. Maka konstruksi kita potong dulu. Ini adalah titik A, berarti ada RVA. Ini beban. Ya. Karena kita potong, berarti di sini akan nggak keluar gaya-gaya dalam. Ini adalah normal, ini DX, ini NX, ini MX. Jarak ini berapa? Jarak dari titik A terhadap yang kita potong ini adalah ini yang kita sebut dengan X. Oke, kita lanjut. MX, nih ingat lagi ya, momen adalah gaya dikali jarak sepanjang X. Maka pertama adalah RVA dikali X, ini ada Q. Q kita tadi berapa? 2 ton per meter lari. Dikurang Q dikali X, ini baru berat sendirinya. Dikali berapa lagi? Dikali setengah X. Oke, kita rapikan. RVA dikali X dikurang setengah Q X kuadrat. Ini kita turunkan, dan X per DX sama dengan RVA dikurang Q dikali X. Karena ini turun kan, maka tinggal RVA dikurang Q kali X, ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan apa? RVA-nya tadi adalah, kita dapatkan X sama dengan RVA dibagi Q. RVA adalah 8, Q-nya adalah 2, maka kita dapatkan di sini adalah 4 meter. Oke ya. Kemudian setelah itu kita dapatkan, kita lanjut. Kita lihat, X sama dengan 0, maka momen di A sama dengan 0. Ya, Anda masukkan aja, ganti yang X ini sama 0, maka dapatnya 0 nih. Kemudian X sama dengan 4, kita masukkan. Ya, momen lapangan, maksimum, kita ganti. RVA dikali 4, dikurang setengah Q dikali 4 kuadrat. Oke, kita masukkan nih. 8 dikali 4 dikurang setengah kali 2 dikali 4 kuadrat. Berarti dapat 32 dikurang 16 sama dengan 16 ton meter.
Apalagi yang mau kita cari? X sama dengan berapa? X sama dengan 8. Ini di mana? Momen di B. Nah, silakan Anda masukkan notasi ini, hasilnya pasti 0. Ya. Ini yang untuk momen. Oke. Sekarang kita lanjut terhadap ini 8, ini 8. Oke, kita lanjutkan terhadap gaya lintang. Ini versi baru, kita bikin gaya lintangnya, ya. Coba Anda lihat ini. Kemudian DA. Ya, kalau mau langsung aja boleh. DA atau di sini gaya lama aja dulu, gaya DA kiri sama dengan 0. Kemudian DA kanan sama dengan RVA. Ini sama dengan 8 ton. Kemudian kita lanjut ke DB kiri adalah DA kanan dikurang Q dikali L. Ini sama dengan berapa? 8 dikurang 2 dikali 8 sama dengan min 8 ton. Arahnya ke bawah. Kemudian DB kanan sama dengan DB kiri ditambah RVB. Ini sama dengan min 8 ditambah 8 sama dengan 0. Berarti ini O. Oke. Tolong diperhatikan di konstruksi, ada enggak gaya normal di sini? Nggak ada. Maka yang ini adalah untuk D tadi, gaya lintang. Kemudian untuk normal sepanjang NAB sama dengan 0 karena tidak ada gaya normal. Oke, ini selesai. Kita coba gambarkan. Gambarnya di sini saja. Oke, tarik lagi. Tolong setiap menggambar, gambar dasarnya selalu harus digambar kembali, ya. Kemudian baru kita bikin nih yang momen. Ini momen. Nah, momen tadi di A berapa? 0. Kemudian momen di adalah sebentar 32. Jadi ini dapat 32. Ini 32 ya, ton meter. Kalau beban terbagi rata gimana? Dia parabol. Maka kita dapatkan seperti ini. Ini adalah positif. Kita arsir. Nah, di tugas saudara nanti diarsir. Kalau bisa Anda beli pena yang ada warnanya hijau, hitam, merah, dan sebagainya. Kemudian setelah momen selesai, kita teruskan untuk yang gaya lintang. Gaya lintang adalah tadi berapa kita dapatkan? Untuk yang DA kanan 8. Kemudian DB kiri adalah 8. Maka ini kita gariskan yang harus ketemu dia pada saat momen maksimum gaya lintang adalah 0. Itu pasti. Ya. Ini kita dapatkan 8. Ini kita dapatkan 8. Ini positif, ini negatif. Oke, kita arsil kembali. Kalau dia negatif, horizontal aja kita arsir. Kemudian terakhir untuk normal, apa tadi? Normal adalah N-nya sama dengan 0. Jadi garis gini aja. Nih, Anda akan dapat nilai 100 kalau bisa sampai penggambaran seperti ini. Setiap hasil daripada menghitung gaya-gaya dalam. Demikian mungkin pertemuan untuk ini. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Terima kasih.